Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Irma Agustiningsi Imdam. Pada kesempatan ini kita akan membahas Theory of Constraint bagian 2, khususnya mengenai drum buffer loop. Drum buffer loop adalah teknik umum yang digunakan untuk mengelola stasiun-stasiun kerja guna meningkatkan kemampuan dari sistem. Sedangkan menurut Gaspar, drum buffer loop adalah ritme produksi yang ditetapkan untuk mengatasi kendala sistem. Stasiun ini akan menentukan laju produksi, sehingga stasiun tersebut menjadi laju acuan dari laju produksi keseluruhan sistem. Maka stasiun perlu mendapat perlindungan dari MARPI. Nah, dari gambar berikut kita bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan drum buffer loop. Ini adalah contoh model drum buffer loop untuk World Working Company. Di sini ada 5 stasiun kerja, itu sewing dengan kapasitas produksinya 80 part per hour, cutting 40 part per hour, sanding ini 60 part per hour, painting and finishing 7 part per hour, packaging 7 part per hour. Nah, kemudian di sini kita lihat sewing sendiri sebenarnya mempunyai waktu proses 0,75 menit atau 45 detik. Cutting ini waktu prosesnya adalah 1,5 menit atau 90 detik. Sanding 1 menit untuk per partnya, waktu prosesnya. Painting and finishing dan packaging ini waktu prosesnya 0,85 menit atau 51 detik. Nah, dari sini kita lihat yang menjadi kendala dari sistem adalah proses cutting. Karena kapasitasnya paling kecil dan waktu prosesnya paling lama. Proses cutting inilah yang disebut sebagai drum, yaitu stasiun yang membatasi kendala atau yang menjadi constraint. Nah, seperti telah dijelaskan di bagian 1 bahwa RUP merupakan informasi yang diberikan dari stasiun kendala ke stasiun kerja sebelumnya atau ke bagian gudang. Maka di sini kita lihat ada RUP atau running schedule yang diberikan oleh stasiun kerja cutting ke bagian atau bagian sebelum proses sewing, sehingga proses sebelumnya bisa menyiapkan barang atau bahan untuk diproses di stasiun sewing dan cutting ini tepat waktu dan tidak terjadi keterlambatan. Kemudian setelah selesai packaging ini akan dilakukan shipping. Nah, untuk mengatasi masalah di stasiun sebelum stasiun kerja cutting ini juga diberikan buffer seperti juga telah dijelaskan di bagian 1. Buffer di sini dapat berupa buffer time ataupun buffer inventory. Kita lanjutkan lagi. Ini penjelasan dari gambar. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa stasiun kerja cutting adalah yang membatasi performansi dari sistem tersebut, sehingga diberikan inventory buffer di depan stasiun cutting sebagai stok pengaman, karena pusat kerja atau stasiun kendala ini ada di proses cutting yang akan mengalami bottleneck. Untuk itu output yang akan membatasi dari keseluruhan sistem adalah stasiun kerja cutting. Dan tadi telah dijelaskan pula bahwa RUP berfungsi untuk mengkomunikasikan pusat kerja sewing tentang kendala yang terdapat pada stasiun cutting, sehingga sewing hanya akan memberikan input sesuai dengan kemampuan cutting. Hal yang paling utama dari DBR adalah bahwa proses batch tidak harus sama dengan transfer batch. Transfer batch berfokus pada part, proses batch berfokus pada proses. Ini pun sudah kita bahas di bagian 1 dari Theory of Constraint. Apa yang dimaksud dengan proses batch yaitu jumlah unit yang diproduksi antara 2 setup yang berurutan. Sedangkan transfer batch adalah jumlah unit yang dikirim antara 2 stasiun kerja yang memiliki urutan berdekatan. Nah, transfer batch yang lebih kecil menghasilkan walk-in proses yang lebih kecil pula, tetapi membuat aliran produksi lebih cepat dan pada akhirnya akan memangkas lead time.
Transfer batch dengan ukuran yang lebih besar memberikan lead time yang lebih panjang dan persediaan yang lebih banyak. Kita lihat pada gambar berikut penjelasan tentang transfer batch dan proses batch. Kita lihat di gambar pertama, di sini kita lihat untuk operasi 1 transfernya ini adalah 10 dan memerlukan waktu 10 satuan waktu. Kemudian dilanjutkan di operasi kedua dengan transfer juga 10 part atau 10 unit dan membutuhkan waktu 10 satuan waktu. Kemudian dilanjutkan pindah ke stasiun kerja ketiga atau operasi ketiga dengan transfer setiap pemindahan dari stasiun 2 ke stasiun 3 juga sama berjumlah 10 dan juga di sini menyatakan membutuhkan waktu 10 satuan waktu. Nah, dari sini kita bisa melihat lead time-nya untuk proses ini adalah 30 satuan waktu. Kita lihat ke gambar B. Di sini batch-nya tetap ukurannya 10 per proses. Tetapi pada saat kita akan mentransfer part, ini ditransfer setiap 5 piece atau 5 unit. Nah, setelah selesai 5 unit, di operasi pertama akan ditransfer ke operasi kedua. Sehingga operasi kedua bisa segera mulai walaupun batch-nya yang tadi berukuran 10 belum selesai dikerjakan. Nah, setelah ditransfer, ini stasiun kerja kedua atau operasi kedua tetap mengerjakan sampai selesai. Jadi pada saat 5 ini dikerjakan di stasiun kerja akan selesai sama persis dengan 5 yang masih dikerjakan oleh stasiun kerja 1, yaitu 10 satuan waktu. Nah, kemudian setelah selesai 10 di operasi 1, ini akan dipindahkan lagi ke operasi kedua. Sehingga operasi kedua akan bisa melanjutkan pekerjaan sampai 15 satuan waktu. Tetapi di operasi kedua ke operasi ketiga tidak mentransfer per 10 piece atau 10 unit. Batch-nya, transfer batch-nya juga tetap 5, sehingga pada saat selesai 5 tadi bersamaan dengan stasiun kedua akan mengerjakan pekerjaan selanjutnya dari stasiun kerja 1, pekerjaan oleh transfer ke operasi ketiga. Sehingga dari sini kita lihat tadi di atas di gambar untuk operasi kedua untuk 20 atau untuk 10 unit ini akan diselesaikan dalam 20 satuan waktu. Tetapi dengan kita membedakan antara proses batch dengan transfer batch, ini penyelesaian di operasi kedua ini hanya 15 satuan waktu. Nah, 5 yang sudah dikerjakan atau sudah ditransfer ke stasiun operasi 3 ini juga akan dikerjakan oleh operasi ketiga. Setelah operasi 2 menyelesaikan 5 unit lagi, ini akan ditransfer lagi ke operasi ketiga. Sehingga operasi ketiga akan tetap menyelesaikan 10 unit dan lead time-nya adalah 20 satuan waktu. Sehingga dari sini, dari gambar ini kita bisa melihat dengan membedakan antara proses batch dengan transfer batch akan terjadi perubahan lead time. Lead time di proses kedua ini jauh lebih pendek, yaitu hanya 20 satuan waktu, sementara di proses pertama transfer batch sama dengan proses batch, waktu lead time-nya adalah 30 satuan waktu. Kita lanjutkan lagi. Konsep kerja dari DBR ialah idealnya seluruh stasiun non-constraint yang mendahului stasiun constraint segera mengerjakan part setelah part dipesan pada stasiun pertama sebuah routing. Nah, pada saat sebuah part sedang diproses pada stasiun kendala, maka stasiun non-kendala setelah stasiun kendala dapat melakukan setup untuk part yang akan masuk ke stasiun kerja. 2 langkah dalam penjadwalan dengan metode DBR. Yang pertama adalah membuat detail penjadwalan untuk stasiun constraint atau DRAM. Yang kedua, menentukan berapa banyak waktu yang diizinkan untuk memindahkan suatu material sejak material tersebut dirilis hingga sampai ke stasiun constraint, dan berapa banyak waktu yang diizinkan untuk memindahkan material dari satu stasiun constraint ke shipping atau route.
Kemudian constraint buffer didefinisikan sebagai jumlah dari waktu antara bahan baku dirilis dan dijadwalkan sampai pada pemrosesan di stasiun constraint. Kita lihat pada gambar berikut di sini. Misalnya ada beberapa stasiun kerja. Di sini ada CCR dan dia merupakan stasiun kendala sehingga diberikan buffer. Kemudian stasiun ini akan memberikan informasi atau RUP ke bagian sebelumnya atau bagian awal agar mempersiapkan raw material. Nah, kemudian di sini juga kita lihat dari shipping atau dari customer ini akan memberikan informasi juga ke bagian CCR atau disebut RUP, sehingga di bagian shipping sebelum sampai ke customer ini juga akan disediakan buffer tapi berupa finished good. Nah, kalau di sini tadi kita lihat yang disediakan adalah buffer time. Dari stasiun kendala ke stasiun kerja sebelumnya, jika ada kendala maka ini akan menggunakan backward scheduling atau bisa kita nyatakan pull system, dan stasiun berikutnya adalah forward scheduling. Ini bisa menggunakan push system atau biasa juga digunakan MRP. 4 langkah yang harus dilakukan dalam penjadwalan dengan DBR. Yang pertama adalah identifikasi stasiun kendala. Itu dengan cara pilih salah satu pesanan H. Kemudian, hitung besarnya beban dari setiap stasiun kerja J untuk memproses operasi ke K dari pesanan H. Formulasinya adalah BJK atau B dari J ke K untuk pesanan H sama dengan D untuk pesanan H dikali PJK untuk pesanan H dikali data dari JK untuk pesanan H. Kemudian yang ketiga adalah pilih pesanan lainnya dan kembali ke poin B sampai semua pesanan diperhitungkan bebannya. Nah, langkah berikutnya adalah hitung beban produksi total yang harus ditanggung oleh setiap stasiun J untuk memproses seluruh operasi dari pesanan H. Formulasinya adalah B untuk B sama dengan sigma B JK untuk pesanan H JK. Nah, kemudian identifikasi stasiun J yang beban produksi totalnya paling besar sebagai stasiun kendala. Setelah itu buat penjadwalan untuk stasiun kendala, di mana penjadwalan yang dimulai dari stasiun kendala hingga akhir adalah penjadwalan maju atau tadi sudah dijelaskan forward scheduling, sehingga dapat dipergunakan model penjadwalan yang dikembangkan pada MRP. Sementara penjadwalan short processing time atau SPT dipergunakan karena seringkali memberikan hasil yang optimal dengan meminimalkan flow time. SPT memerlukan prosedur pendukung yaitu perkiraan total waktu proses. Dan processing time-nya dapat dicari dengan yang pertama, tentukan saat awal pengerjaan untuk semua produk sama dengan 0 atau SJK untuk pesanan H sama dengan 0. Yang kedua, hitung total waktu proses yang dibutuhkan untuk memproses setiap produk mulai dari material diturunkan ke lantai pabrik sampai diperoleh produk akhir. Untuk masing-masing komponen diperlukan dalam pembuatan produk. Nah, ini kita lihat rumusnya adalah P. T untuk H, pesanan H sama dengan D untuk H, di mana dikali J, sigma J, di mana J sama dengan 1, dikali juga dengan sigma AJK untuk pesanan H, K, di mana K sama dengan 1, dikali delta DJK untuk pesanan H. Nah, penjelasannya dari formulasi tadi, operasi dalam routing dari komponen dan produk tidak dipisahkan menjadi satu bagian atau sequence. Sehingga jika produk terdiri dari 3 komponen, akan ada 3 routing yang berbeda untuk menghitung perkiraan total yang digunakan adalah waktu proses produk yang terpanjang, yaitu PTH, waktu untuk pekerjaan H itu sama dengan maksimum PTH produk menurut masing-masing komponen.
Setelah itu langkah berikutnya adalah hitung total waktu proses yang dibutuhkan untuk memproses setiap produk mulai dari saat material diturunkan ke lantai pabrik sampai diperoleh produk akhir. Untuk masing-masing komponen diperlukan dalam pembuatan produk. Nah itu, kemudian langkah berikutnya adalah tentukan ukuran buffer pada stasiun kendala. Setelah kita menentukan buffer pada stasiun kendala, kita juga dapat menentukan ukuran buffer untuk shipping. Nah, besarnya buffer time untuk stasiun kendala didapat dengan menjumlahkan lead time operasi pertama hingga stasiun kendala. Jadi, waktu proses di stasiun pertama ditambah waktu proses kedua di stasiun kedua sampai nanti ke stasiun kendala. Dan setelah atau besar buffer time untuk shipping dengan cara menjumlahkan lead time setelah stasiun kendala hingga shipping. Jadi kalau kita lihat kembali lagi ke gambar di atas, kita lihat tadi bahwa dari shipping ke stasiun kendala ada berapa stasiun kerja. Nah, misalnya di sini dari shipping ada 1 stasiun, ada N stasiun kerja, maka untuk menghitung buffer time di proses shipping ini kita hitung N stasiun kerja. Ini dijumlahkan waktu prosesnya masing-masing dan akan menjadi buffer time. Nah, waktu yang dijumlahkan adalah waktu setelah stasiun kendala sampai ke shipping. Baik, kita akan lanjutkan lagi ke proses penjelasan berikutnya. Nah, contoh kasus kita lihat agar lebih mudah ya. Misalnya sebuah bengkel mesin memiliki 3 jenis mesin yang terdiri dari mesin A 1 unit, mesin B 1 unit, dan mesin C 2 unit. Produk yang dihasilkan adalah produk ABC dan produk DEF, di mana produk ABC dibuat dari 2 komponen hasil dari mesin C dan 2 komponen hasil dari mesin A. Sedangkan produk DEF dibuat dari 1 komponen hasil dari mesin B dan 1 komponen hasil dari mesin A. Nah, kita bisa lihat dari studi kasus di atas atau contoh kasus di atas, rangkaian prosesnya seperti ini. Berarti ada 2 komponen yang diproduksi di mesin C dan 2 komponen diproduksi di mesin A. Ini merupakan hasilnya akan menjadi produk ABC. Nah, kemudian proses berikutnya 1 komponen di mesin B ditambah 1 komponen di mesin A, ini akan menjadi produk DEF. Selain itu juga diketahui bahwa mesin-mesin dioperasikan selama 3 shift per hari, yaitu berjumlah 1440 menit dan kebutuhan sebesar 300 unit per hari untuk produk ABC dan sebesar 50 unit per hari untuk produk DEF. Kita lihat. Jika kita gambarkan strukturnya adalah seperti ini. Ini assembly untuk produk ABC, ini waktu prosesnya adalah 2 menit per unit dan kebutuhan per hari unit per harinya adalah 300. Nah, tadi dari soal di atas kita nyatakan ada 2 komponen di mesin A, ini 2 komponen mesin A dan 2 komponen di mesin C. Mesin A sendiri waktu prosesnya adalah 3 menit per unit dan mesin C adalah 4 menit per unit. Sementara untuk membentuk atau membuat produk DEF ini diassembly selama 4 menit dengan kebutuhannya adalah 50 unit per hari. Nah, dari soal tadi kita lihat bahwa untuk membuat DEF ini butuh 1 komponen dari mesin A dengan waktu prosesnya 3 menit per unit dan 1 komponen dari mesin B dengan waktu prosesnya adalah 10 menit per unit. Setelah kita gambarkan dari kasus ke diagram seperti ini, kita akan bisa membuat atau menghitung manakah stasiun kerja yang menjadi kendala dengan menggunakan tabel. Nah, contoh untuk menghitung waktu proses dan utilisasi produk berdasarkan gambar tadi, kita buat tabelnya. Di sini ada proses. Ada prosesnya tadi seperti digambar, ada assembly, mesin A, mesin B, dan mesin C. Tadi juga dari gambar kita lihat waktu prosesnya untuk assembly 2 menit, mesin A itu 3 menit, mesin B untuk produk ABC tidak ada, dan mesin C ini 4 menit. Sementara waktu proses untuk produk DEF dari assembly itu dari gambar kita lihat assembly itu 4 menit, mesin A 3 menit, mesin B 10 menit, dan tidak
membutuhkan part yang diproses di mesin C. Dan kita buat juga kebutuhan untuk masing-masing produk ya terhadap komponennya. Untuk ABC ini assembly ini butuhnya 1. Mesin A untuk mengassembly ini berarti dia butuh 2 komponen dan atau diproses 2 komponen, dan di mesin C 2 komponen. DEF dari tabel kita lihat bahwa untuk assembly kebutuhannya adalah 1 unit, mesin A ini 1 unit dan mesin B 1 unit, sementara mesin C tidak dibutuhkan karena tidak ada komponen yang diproduksi di mesin C untuk menghasilkan part DEF. Nah, setelah itu kita akan menghitung total waktu proses untuk masing-masing part dan kemudian waktu total untuk keduanya, sehingga kita bisa tahu berapa waktu yang dibutuhkan mesin untuk mengerjakan produk baik untuk produk ABC maupun DEF. Nah, untuk waktu proses ABC di sini kita lihat ya, waktu proses ini merupakan ABC ini merupakan waktu proses di masing-masing proses dikali jumlah kebutuhan dikali jumlah produksi, sehingga kita dapat total waktu proses untuk ABC. Dari soal kita lihat untuk assembly ini 2 dikali 1 kemudian dikali 300 sehingga hasilnya adalah 600. Sementara untuk produk DF juga sama caranya, yaitu 2 untuk DF 4 dikali 1 dikali 50. 4 dikali 1 4 dikali 50 sama dengan 200. Kemudian kita akan total waktu proses untuk proses di assembly yaitu 600 ditambah 200 sama dengan 800. Dari soal kita dapatkan yang tersedia adalah 1440. Sehingga kita hitung utilisasinya seperti rumus di sini. Waktu proses ABC adalah utilisasi ABC adalah waktu proses sigma waktu proses ABC dibagi waktu tersedia dikali 100%. Itu sama dengan 800 dikali 1440 dikali 100% sama dengan 55,56%. Nah, untuk mesin A juga caranya sama, berarti untuk mendapatkan total waktu proses di mesin untuk proses ABC adalah 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 1800, dan untuk proses DEF adalah 3 dikali 1 dikali 50 didapat 1250. Setelah kita total waktu proses di mesin A ini adalah 1800 tambah 1550 berarti jumlahnya 1950. Sedangkan yang tersedia adalah 1440. Dari waktu kita akan lihat bahwa ini akan terjadi kekurangan waktu untuk menyelesaikan produk ABC dan DEF di mesin A. Nah, untuk itu kita buktikan dengan menghitung utilisasi, yaitu dengan utilisasi didapat dari 1950 1000 dibagi dengan 1440 dikali 100%, sehingga utilisasi di mesin A adalah 135,42%. Untuk mesin B juga sama caranya. Untuk menghitung total waktu di proses ABC adalah, karena tidak ada berarti 0 dikali 300 dikali 0 berarti 0. Sementara untuk mesin B ini seperti di soal tadi akan dibuat komponen untuk produk DEF. Waktu proses DEF adalah 10 menit dan kebutuhannya 1, berarti 10 kali 1 jumlah produk yang dibutuhkan adalah 50 atau yang akan dibuat adalah 50, sehingga 10 kali 1 kali 50 sama dengan 500 dan waktu totalnya adalah 500. Tersedianya ini 1440, sehingga waktu kebutuhan waktunya ini masih sangat besar ya. Nah, kita buktikan dengan utilisasinya benar. Sini karena waktu kebutuhannya kecil dan waktu tersedianya besar, maka utilisasinya akan rendah. Itu dengan cara 500 dibagi 1440 dikali 100% sama dengan 34,72%. Untuk mesin C ini waktu prosesnya tadi di soal juga kita dapat bahwa waktu proses mesin C adalah 4 menit untuk produk ABC dan dia tidak membuat komponen untuk produk DEF, sehingga kita lihat total waktu proses di sini ya, 4 dikali 2 dikali 300 sama dengan 2400. Dan karena untuk dia tidak membuat produk DEF, maka total waktu proses
di mesin C untuk produk DF juga sama dengan 0. Setelah itu kita total waktu proses untuk kedua produk tersebut yang ada di mesin C. 2400 ditambah 0 sama dengan 2400. Kemudian yang tersedia ini karena dia dua mesin untuk mesin C berarti 1440 dikali 2 sama dengan 2880. Nah, utilisasinya sama dengan seperti di rumus di atas atau tadi sudah dijelaskan. Berarti didapat dari 2400 dibagi 2880 dikali 100% dan didapat 83,73%. Dari tabel ini kita bisa lihat bahwa utilisasi yang paling tinggi ada di mesin A. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa sumber daya bottleneck ini ada di mesin A. Nah, bagaimana jika dari kasus yang sama kebutuhan pada produk ABC kita kurangi atau diturunkan menjadi 215 unit dan produk DF sama dengan 50 unit. Dengan cara yang sama seperti telah dijelaskan tadi bahwa untuk assembly ya sama kebutuhan ABC dikali 1 dikali dengan 300 ya, sama dengan dikali 215 sama dengan 430. Dan kemudian untuk DEF adalah karena tadi jumlahnya tetap 50 unit, 4 dikali 1 dikali 50 sama dengan 200. Totalnya untuk DF tetap sama dengan soal sebelumnya, yang berbeda hanya di total A, B, C. Dan kemudian kita total waktu proses untuk kedua produk ABC maupun DF yang dilakukan assembly didapat sama dengan 630 dan tersedianya 1440, sehingga utilisasinya bisa dihitung. Sebelum kita hitung juga udah terlihat waktu proses atau kebutuhan waktu prosesnya ini rendah dibandingkan dengan tersedia, maka utilisasinya juga akan rendah, yaitu sebesar 43,75%. Nah, kemudian untuk mesin A juga caranya sama. Di mesin A kita dapat dilihat, nanti bisa dicari total waktu proses untuk produk ABC dan DEF di mesin A itu adalah 1440 dan tersedia juga 1440. Kalau kita lihat secara angka ini sama jumlahnya. Dengan formulasi utilisasi kita dapat cari bahwa untuk utilisasi dari mesin A adalah 1440 dibagi dengan 1440 dikali 100% berarti sama dengan 100%. Nah, untuk mesin B juga caranya sama. Di tabel kita lihat hasilnya adalah 34,72%. Untuk mesin C kita dari hasil perhitungan didapat utilisasinya 59,72%. Kalau kita lihat pada tabel bahwa di mesin A ini adalah 100%. 100% berarti sama dengan kapasitas yang disediakan, atau kita bisa menyatakan dengan contoh kasus ini bahwa tidak lagi terjadi bottleneck. Kenapa? Karena sesuai dengan maksimal utilisasi yaitu 100%, dan kemudian dapat disimpulkan, dapat dinyatakan dia hanya full capacity. Demikianlah penjelasan dari saya untuk drum buffer loop. Semoga ini berguna. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.